Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Fromline ya. Kuliahnya jaringan komputer gitu ya. Ini materi ke-7 ya. Materi ke-7 itu menentukan rincian dari NA ya, rincian dari network address ya. Kalau rincian berarti jumlahnya harus lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Kalau 1 nggak perlu rincian ya. Betul ya. Kalau punya rincian berarti punya daftar gitu ya, list gitu ya. Kalau rinciannya seperti itu. Harus lebih dari 1 nantinya jumlah NA-nya. Oke. Oke, itu materi ke-7 sekelas info. Materi ke-6 itu nantinya sih ya. Sudah terjadi. Oke, sudah terjadi. Maaf, materi ke-6 sudah terjadi. Itu kita membahas tentang jumlah NA. Jumlahnya NA ada berapa begitu ya. Kita bahas sudah. Kemudian alamat IP dalam RAA itu jumlahnya berapa? Itu ada di materi ke-6 gitu ya. Sudah dibahas. Oke. Lanjut, kita dalam materi ke-7 ini tadi kita menentukan rincian dari NA gitu ya. Oke, kita mulai langsung. Oke, langsung ke soal aja ya. Langsung ke soal. Nah, soal seperti ini. Contoh IP-nya adalah 192.168.10.10 begitu ya. Dengan nilai sari emasnya 255, 255, 1920 begitu. Ingat konsepnya, untuk mencari daripada jumlah NA gitu ya, itu kita acuannya adalah nilai dari subnet mas gitu ya. Oke, ini nilai desimalnya kita ubah dulu ke biner, ini nilai binernya begitu. Oke, masih ingat aturan tarik garis? Ini penting banget ya. Tarik garis di sini ya. Oke, ini oktet berapa? Oktet ketiga ya. Ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Ternyata pada oktet ketiga. Aturannya tarik garis itu untuk mempermudah, masih ingat ya? Itu harus di antara oktet, tidak boleh di dalam oktet. Berarti saya mundurkan begitu. Saya tarik ke sini. Di antara oktet kedua dan oktet ketiga. Maka tarik garis ke kanan. Dari garis ke kanan itu akan nilainya binernya akan saya ambil. Jadi ini akan saya ambil nilai binernya begitu. Saya ambil, kemudian saya akan menggunakan rumus 2 pangkat X untuk mencari jumlah NA. Ingat ya? Nah, di sini kita akan mencari jumlah NA begitu, akan mencari jumlah NA. Kita mulai. Jumlah NA-nya itu 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah bit 1. Bit satunya ada berapa nih? Ada 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 ada 4. Nah, jumlah NA-nya ada 4 ya. Jumlah NA-nya ada 4. Kemudian dalam satu NA itu ada berapa IP? Begitu. Maka kita akan mencari jumlah IP dalam range host address. Ingat ya. Rumusnya 2 pangkat Y saya kurangi dengan 2. Y adalah jumlah bit 0 gitu ya. Jumlah bit 0-nya ada 8 ditambah dengan 6. 8 tambah 6 itu 14, berarti 2 pangkat 14 saya kurangi dengan, benar nggak? Dengan 2, benar nggak sih? 14, 8 ditambah dengan 6, 14. Iya, betul sekali. 2 pangkat 14, iya betul. Ini 2 14, hasilnya kalkulator sebentar, hasilnya adalah ini ya, 16.384 saya kurangi dengan 2. Hasilnya 16.382 IP. Jadi dalam satu NA itu ada sekian IP. Ada 16.382 IP. Oke, itu ya. Nah, kalau sekarang NA-nya ada 4, berarti kita bisa mencari rinciannya gitu. Kita harus cari rinciannya. Oke. Nah, untuk mencari rincian itu seperti ini ya. Seperti ini langkah-langkahnya, ada 4 NA ya. Ada 4 NA. Oke. Tapi sebelumnya saya mencari dulu nilai kelipatan, ini penting. Nah, kita nyari dulu nilai kelipatan ya. Nilai kelipatan. Ini rumusnya 256. Oke. 256 ya, 256. Kenapa 256? Jumlah bit dalam satu oktet maaf buat bit ya. Jumlah nilainya dalam satu oktet itu 256. Percaya nggak? Kan dari 0, 1 sampai 255. Itu kalau jumlahkan kan 256 ya. 0 masuk soalnya ya. Bisa ya. Jadi 0 dari 0 sampai 255 jumlahnya adalah 256. Ini dijumlahkan 256. Ya, itu ya. Jadi 256 dikurangi dengan tadi
Di antaranya oktet kedua sama oktet ketiga ya. Berarti nilai di oktet ketiga saya ambil ini. Nilai di oktet ketiga, ingat, nilai di oktet ketiga itu saya ambil dan akan jadikan acuan ya. Nilainya adalah 192. 256 saya kurangi dengan 192. Hasilnya adalah 64 ya. Nilai kelipatannya adalah 64. Untuk apa sih nilai kelipatan ini? Bingung kan? Nah, nanti kan kita akan cari tahu ya. Oke, kita mulai mencari rinciannya. Tapi sebelumnya kita tulis dulu nilai kelipatannya adalah 64. Ingat ya, seperti itu. Oke. Sekarang tadi tarik garisnya di antara oktet kedua sama ketiga. Oke, tarik garis sini. Di antara oktet kedua sama oktet ketiga. Gitu kan? Garis ke kanan itu dibuat berubah ya. Dari garis ke kiri dibuat tetap. Artinya apa? Nanti saya buat seperti ini. Saya akan membuat 4 NA ya, 4 NA. 4 NA. Ingat ya, 4 NA atau 4 bahasa saya 4 blok. Oke. 4 blok atau 4 NA ya. 1 ya. 2 oke. 3 kemudian 4 di sini ya. 4 blok atau 4 NA ya. Oke. Untuk alamat NA yang pertama, ini saya kasih tanda ya. Ini NA yang pertama begitu ya. Ini untuk blok NA yang kedua begitu. Ini untuk blok NA yang ketiga. Ini untuk blok NA yang keempat. Gitu ya. Jelas ya. Ada 4 NA, ada 4 blok bahasa saya seperti itu. Sekarang alamatnya NA yang pertama seperti apa? Untuk mencari alamat NA yang pertama seperti ini. Jadi IP-nya ini yang tadi oktet pertama dan oktet kedua kan batas garis ya. Ini oktet ketiga sama 4. Oktet pertama sama oktet kedua, alamat IP-nya nilai dari alamat IP-nya kita ambil. Jadi 19, maaf ya saya ganti aja warnanya. Saya ganti seperti ini. 192 begitu. Kemudian 168. Ini saya buat sama, saya buat tetap begitu. Kemudian oktet ketiga sama 4 saya buat berubah. Kalau berubah ini di nilai NA yang pertama kita buat minimal. Ya, yang pertama kita buat minimal. Minimal artinya apa? Nilai binarnya saya buat 0 semuanya, gitu ya. Kalau nilai oktet yang ketiga itu saya buat binarnya 0 semuanya, nilai desimalnya berapa? 0, gitu ya, 0. Kemudian nilai pada oktet keempat, nilai binarnya saya buat 0 semua, jadinya 0 juga. Nah, itu adalah nilai NA yang pertama. Coba jelas ya? Oke. Kemudian tadi saya katakan acuannya ada di oktet ketiga, ya. Acuannya ada oktet ketiga. Maka dari itu nilai dari oktet yang ketiga itu sebagai acuan, kemudian akan saya lipatkan, akan saya tambahkan sebesar 64, begitu. Karena nilai kelipatannya adalah 64. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, ini NA yang pertama ya. NA yang pertama udah ketemu ya, 192, 188, 00. Nilai NA yang kedua itu dari hasil melipatkan atau menjumlahkan oktet yang ketiga sebagai acuan. Sebanyak nilainya adalah 64. Kita jumlahkan 64. Berarti nilainya di sini adalah 192, 168. Oktet ketiga saya jumlah 64, saya jumlahkan 64, saya tambah 64 begitu. Jadi 0 tambah 64 berapa? 64 begitu. Yang ini saya buat 0, buat minimal. Gitu ya. Bisa ya? Ini adalah nilai NA yang kedua. Begitu pula untuk NA yang ketiga. Untuk NA yang ketiga, nilai oktet yang ketiga itu saya jumlahkan 64 begitu. Saya jumlah dengan nilai 64. Saya lipatkan. Nilai lipatannya adalah 4 ya. Seperti itu. Oke. Jadi hasilnya adalah 192, 168, 64 tambah 64 itu 128 ya. Ini 0, tetap sama ya. Oke, sampai sini jelas. Ini adalah nilai dari NA yang ketiga, alamat network yang ketiga, blok yang ketiga. Untuk alamat network blok yang keempat, begitu sama caranya. Oktet yang ketiga saya tambahkan 64. Begitu ya. Hasilnya adalah 192, 168, 18 tambah 64 berapa? Ini adalah
18 tambah 4. 8 tambah 4, 12. Begitu ya. 89. 192 ternyata. Ini 0. Oke, jelas ya? Oke. Kenapa apa? Kenapa hanya 4 blok? Kan tadi sudah ada rumusnya ya. Kenapa ada 4 NA? Kan tadi rumusnya ada ya. 2 pangkat X, 2 pangkat 2, ada 4. Begitu ya. Itu yang dari yang pertama alasannya kenapa ada 4 blok, ada 4 NA gitu. Atau pakai alasan yang kedua. Seandainya saya tambahkan lagi 64, bisa nggak begitu? Saya coba ya. Saya tambahkan lagi 64 di sini, jadi oktet ketiga saya tambahkan 64, jadinya berapa? Jadi 192 saya tambah 64 jadi 256 ya. Nilai maksimal 256 ya. Artinya kalau udah 256 berarti mentok. Karena nilai maksimalnya ada 256 ya. Seperti itu ya. Oke, jelas ya. Jumlah nilainya ada 256. Itu mentok itu ya. Nilai maksimal itu 256. Jadi seperti itu ya. Hanya ada 4 blok, hanya ada 4 NA begitu ya. Dengan nilai alamat NA masing-masing sudah ada. Begitu. Oke. Sebenarnya rinciannya sudah. Beneran rinciannya seperti ini, ada 4 NA begitu ya. Masing-masing punya alamat NA. Masing-masing blok punya alamat NA. Nah, udah selesai kan? Tapi nggak afdal kalau kita nggak nyari ini ya. Kita akan nyari BA ya. Nggak afdal kan? Nggak sah kalau kita nggak nyari BA. Kita akan nyari BA di blok yang pertama. Kita akan nyari BA di blok yang kedua. Kita akan nyari BA di blok yang ketiga. Kita akan nyari BA di blok yang keempat. Begitu ya. Oke, jelas instruksinya? Kita nyari nilai BA di blok yang pertama, itu acuannya adalah nilai NA di blok yang kedua. Begitu ya. Karena nilai NA, nilai sebelumnya adalah nilai BA. Jadi sebelum nilai ini adalah nilai BA. Begitu. Oke, sebelumnya adalah, ini acuannya 64 ya. Berarti sebelumnya adalah ini. 192, 168, 63, 255 gitu ya, jelas ya. Karena setelah 192, 168, 63, 255 saya naikkan satu angka, hasilnya adalah 640. Bisa ya, belajar ngonter ya, belajar menaikkan satu angka begitu. Ini nilai BA. Kemudian untuk mencari nilai BA pada blok yang kedua, ini acuannya setelah nilai NA pada blok yang ketiga. Oke, satu seperti ini. 192, 168, 128 ya. Berarti ini 127, di sini 255. Karena saya naikkan satu angka jadinya 128, 0. Jelas ya? Ini nilai BA yang kedua di blok yang kedua. Untuk nilai BA di blok yang ketiga, acuannya adalah NA di blok yang keempat. Oke. Seperti biasa 192, 168, ini 192. Oke, berarti ini 191, kemudian 255. Kenapa? Saya naikkan satu angka jadinya 192, 0 gitu. Itu untuk BA di blok yang ketiga. Untuk BA di blok yang keempat gampang sekali. Ini nilai maksimal. Jadi seperti ini. 192, 168 udah maksimalkan aja 255, 255. Jadi nilai biner, nilai desimal ya. Maaf, dari satu oktet itu maksimalnya 255. Gitu ya. Sip ya. Nah, dari sini udah ketahuan tuh BA-nya masing-masing blok. Ya, oke, jelas. Kemudian tidak afdol lagi kalau kita tidak nyari ini ya, nyari range house address di blok yang pertama, nyari range house address di blok yang kedua, nyari range house address di blok yang ketiga, nyari range house address di blok yang keempat, gitu ya. Nggak afdol kalau kita nggak nyari itu. Oke, langsung kita cari sekarang. Oke, berarti range house address-nya diantaranya ya, berarti sesudah nilai NA, berarti sesudahnya adalah 192, 168, 01 begitu ya. Kemudian 02 dan seterusnya sampai begitu sebelum 255. Berarti 192, 168, 63, 254 begitu. Jelas sampai sini? Ini adalah range house address-nya yang ada di blok yang pertama. Pertanyaannya berapa IP yang ada di range host address? Berapa IP coba? Tadi sudah saya hitung ya, ini jumlah IP-nya. Jadi dalam satu NA jumlah IP dalam range host address ada 16.382.
Banyak ya ternyata ya. Oke, kita lanjut di range host address di blok yang kedua. Berarti setelahnya 640 berarti 192 168 641 begitu ya. Sebelumnya sampai 192 168 127 254. Gampang ya. Ini sebelumnya. Ini jumlah IP dalam RHA. Oke. Kemudian yang blok yang ketiga, RHA di blok yang ketiga berarti ini 192 168 1281 gitu sampai 192 168 191 254 ya. Oke, jelas ya. Kemudian RHA di blok yang keempat setelahnya 192 168 921 begitu sampai 192 168 255 254. Selesai. Itulah rinciannya lengkap ya. Ada NA, ada B, RHA, ada BA dalam satu blok atau satu NA, wilayah NA. Gitu ya. Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Ya. Sekarang kita belajar materi yang lain. Oke. Kita belajar tentang prefix ya. Ini tambahan ya, kita belajar tentang prefix. Prefix ini apa gitu ya? Prefix ini adalah representasi dari nilai summate mask yang menunjuk ke jumlah bit 1. Ingat ya, menunjuk jumlah bit 1. Jadi representasi dari nilai summate mask yang menunjuk ke jumlah bit 1. Itu tandanya prefix itu slash begitu ya, slash. Contoh, kita mau menyatakan jumlah bit 1 pada nilai summate mask gitu ya. Contohnya nilai summate masknya seperti ini, 255 255 255 0. Ini di oktet pertama jumlah bit 1-nya ada 8 begitu ya. Di oktet kedua jumlah bit 1-nya ada 8 juga. Di oktet yang ketiga jumlah bit 1-nya ada 8. Kalau dijumlahkan berapa? 24 ya. Artinya nilai prefixnya atau slashnya 24 gitu ya. Jelas ya? Oke. Kemudian kita lanjut contoh soal. Misal belum jelas. Oke. Contohnya tentukan nilai prefix dari alamat IP berikut ya. Nomor 1 begitu 172 16 10 10/17. Ingat ya, kalau nilai prefix berarti fokus kita ke sini. Ya, bukan ke IP. Bukan ke IP. Jadi kita tulis dulu /17 gitu ya. Oke, kita buat angka seperti ini, 88 komposisi seperti ini. Oke, kan satu oktet 8 bit ya. Berarti 17 kan seperti ini, 8 tambah 8 berapa? 16 ya. Tambah 1 baru 17. Maksud saya di satu oktet pertama maksud saya jumlah bit 1-nya ada 8, oktet kedua jumlah bit 1-nya ada 8, oktet ketiga jumlah bit 1-nya ada 1, begitu. Jelas ya? Di oktet keempat jumlah bit 1-nya ada 0. Begitu, gitu ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk desimalnya, kalau bit 1-nya ada 8 berarti kan 255 ya, betul? Kalau bit 1-nya ada 8 sama 255, kalau jumlah bit 1-nya ada 1, seperti ini ya, 1 0 0 0 0000. Itu berapa nilai desimalnya? Yaitu 127 gitu ya. 1270. Oke, selesai. Ini untuk slash yang 17. Jelas sampai sini ya? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua, itu pakai slash 10 gitu. Slash 10 kalau saya ibaratkan 8 tambah 8 tadi ya. Berarti 8 ditambah dengan 2. Ditambah dengan 0, ditambah dengan 0. Oke, 8 di oktet pertama ada 8 bit gitu. Di oktet pertama ada 8 bit, berarti ini 255. 8 bit 1 maksud saya. Di oktet kedua ada 2 bit 1, berarti seperti ini. 1 1 0 0 0 0 0 0. Begitu. Ini kalau nggak salah ini 247, ini 128. Kalau nggak salah ini adalah 64. Berarti 128 ditambah 64. 291 salah 192 maksud saya. Ini dari belakang 192 0 0 begitu. Jelas sampai sini? Itu yang slash 10. Oke, terima kasih, selesai. Terima kasih ya, semoga bermanfaat gitu ya. Oke, materinya apa sekarang? Materinya ingat menentukan rincian NA begitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.